melengkapi sebenarnya apa yang saya ingin sampaikan pada malam ini. Oke, jadi tanpa membuang masa, kita menyerahkan masa ini sekali lagi dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa dan kita siap menerima kebenaran firman Tuhan pada malam ini. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan untuk kesempatan indah yang Engkau berikan bagi kami. Kami mengundang Roh Kudus Engkau bekerja di tengah-tengah kami saat ini Tuhan, agar secara pribadi, secara khusus Engkau bekerja di dalam hati setiap anak-anak Engkau yang ada di tempat ini, agar tidak ada Tuhan yang satu pun yang akan terasing, tidak ada satu pun Tuhan yang balik dengan hati yang kosong, hati yang sama. Tapi setiap daripada anak Engkau yang ada pada malam ini diperbaharui oleh kebenaran firman Engkau Tuhan. Bapak Surgawi, berkati dan pakai hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Ayo hamba-Mu pada menyampaikan isi hati Engkau Tuhan untuk anak Engkau pada malam ini. Ini doa kami saat ini. Kami menyerahkan atmosfer dan tempat ini dalam tangan Engkau, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita sudah berdoa. Amin. Oke, jadi saya tidak akan sentuh apa yang sudah disampaikan oleh pendeta tadi. Oke, saya ingin terus menyatakan kepada kita suatu dorongan. Sebelum kita masuk kepada kita punya topik, saya ingin terus mendorong kita supaya setiap daripada kita harus serius dalam kekristenan kita. Bukan setakat menjadi Kristen, tetapi sungguh-sungguh kita mengalami sendiri, menangkap sendiri dan menyadari sendiri bahwa kita harus percaya, kita harus sungguh-sungguh mengalami Yesus di dalam kehidupan kita dan menjadikan Dia Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Supaya itu tidak hanya menjadi suatu kepercayaan untuk keluarga kita, ibu bapak kita, teman-teman kita, saudara mara kita dan sebagainya, tapi itu adalah hasil kepercayaan kita secara pribadi. Karena iman tidak boleh diwakil-wakil, keselamatan tidak ada wakil-wakil. Yang boleh meraih keselamatan daripada Tuhan adalah diri kita sendiri. Ibu bapak tidak boleh mewakili kita, umat kita tidak boleh mewakili kita, pastor kita tidak boleh mewakili kita. Yang membuat keputusan dan dapat menerima keselamatan itu adalah daripada pribadi kita sendiri. Orang lain cuma boleh memberi panduan, dan orang lain cuma boleh menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan dan dalam jalannya yang benar. Tapi keputusan itu atas tangan kita sendiri. Nah, saya tidak akan sambung apa yang dia katakan tadi. Itu memang ada dalam saya punya persiapan tadi, tapi bagus supaya kita boleh singkatkan lagi supaya kita tidak terlalu lewat untuk malam ini. Nah, kita masuk kepada topik kita pada malam ini, orang kaya dan Lazarus. Satu perkara yang harus kita belajar berkaitan dengan orang kaya dan Lazarus adalah tentang kebenaran, tentang apa yang berlaku selepas kematian, tentang surga dan neraka. Sebab itu kita harus serius dalam kehidupan kekristenan kita. Karena kalau kita belajar sebentar lagi, kita akan dapat melihat bahwa akhir daripada kehidupan kita tidak akan berakhir dan hilang begitu sahaja, tetapi lebih besar dan lebih bermakna lagi kehidupan selepas yang ada di dalam dunia. Karena itu berkaitan dengan kehidupan selama-lamanya di dalam kehidupan kita. Sama ada kita akan disiksa selama-lamanya di neraka, ataupun kita akan bersama selama-lamanya dengan Tuhan di surga. Jadi mari kita lihat satu persatu. Kita akan baca dan kita akan selidiki dengan lebih sistematik supaya kita tidak membuang masa. Ada seorang yang pakaiannya mahal-mahal dan hidupnya mewah setiap hari. Ada pula seorang miskin bernama Lazarus, tubuhnya penuh dengan kudis yang bernama Lazarus biasa dibawa ke hadapan pintu rumah orang kaya itu. Dia berharap dapat mengisi perut dengan sia-sia yang dibuang dari meja orang kaya itu. Kadang-kadang anjing datang menjilat kudisnya. Orang miskin itu meninggal lalu dibawa oleh malaikat ke sisi Abraham di surga. Orang kaya itu pun meninggal dan dikebumikan. Di alam maut dia sangat menderita. Apabila dia memandang ke atas, dia nampak Abraham jauh di sana dengan Lazarus di sisinya. Bapak Abraham, seru orang kaya itu, kasihanilah saya. Suruhlah Lazarus mencelupkan jarinya ke dalam air dan membasahkan lidah saya, karena saya sengsara di dalam api ini. Tetapi Abraham menjawab, ingatlah anakku, seumur hidupmu kamu sudah mendapat segala yang baik, sedangkan Lazarus mendapat segala yang buruk. Tetapi sekarang Lazarus seronok di sini, sebaliknya kamu menderita sengsara. Selain itu ada pula jurang yang dalam di antara kamu dan kami, sehingga orang di sini tidak dapat ke sana dan orang di sana tidak dapat kemari. Jika demikian,
Bapak Abraham, kata orang kaya itu, saya memohon supaya Bapak menyuruh Lazarus pergi ke rumah ayah saya. Saya mempunyai 5 orang saudara. Biarlah Lazarus pergi memberikan amaran kepada mereka, supaya setidak-tidaknya mereka tidak akan datang ke tempat penderitaan ini. Abraham berkata kepadanya, tidakkah mereka mempunyai kitab Musa dan kitab nabi-nabi yang memberikan amaran kepada mereka? Sepatutnya mereka mendengarkan amaran kitab-kitab itu. Tetapi orang kaya itu menjawab, hal itu tidak cukup, Bapak Abraham. Jika ada seorang bangkit daripada kematian lalu datang kepada mereka, tentu mereka akan bertobat daripada dosa. Yang terakhir, tetapi Abraham berkata kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan ajaran Musa dan nabi-nabi, mereka tidak akan percaya juga, sekalipun ada orang bangkit daripada kematian. Next. Oke, nah orang kaya, kita dapat melihat, kita akan terus zoom saja kepada orang kaya. Orang kaya mempunyai pakaian yang mahal-mahal. Oke, hidupnya mewah setiap hari, tidak peduli pada orang yang susah. Seumur hidupnya mendapat segala yang baik. Dia mengenal Lazarus. Dia mempunyai kitab Musa dan kitab Nabi. Dia mati, dikuburkan, berada di alam maut dan menderita. Kenapa dia boleh mengalami situasi seperti ini? Karena dia hanya enjoy tentang kekayaannya dan mengabaikan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan pribadinya. Dia mengeraskan hatinya. Segala harta kekayaannya digunakan untuk kepuasan pribadi dan mengabaikan orang-orang yang memerlukan. Jadi kita harus lihat bahwa ada satu perkara yang serius yang harus kita perhatikan di sini. Oke? Yang harus diperhatikan bahwa segala tindakan apapun yang kita lakukan di dalam dunia itu akan berpengaruh kepada kehidupan kita selepas di dalam dunia. Okay, next. Lazarus, tubuhnya penuh dengan kudis yang bernanah. Dia biasa di bawah hadapan pintu rumah orang kaya. Dia berharap dapat mengisi perut dengan sisa-sisa yang dibuang dari meja orang kaya. Kadang-kadang anjing menjilat kudisnya. Dia meninggal, dibawa ke sisi Abraham di surga. Seumur hidup Lazarus mendapat segala sesuatu yang buruk. Dalam miskin, menderita penyakit lagi. Tapi selepas mati, Lazarus seronok di surga. Kenapa? Dalam kesulitan apapun, dia tetap bertahan di dalam imannya. Dia tidak mungkin akan dapat bersama Abraham tanpa dia beriman. Dalam kesulitan, kesempitan, seumur hidupnya dia tidak pernah mendapat yang baik. Dia mati dalam keadaan tubuh yang hancur oleh penyakit. Sehingga bayangkan anjing menjilat kudisnya. Bayangkan dia mengambil sisa-sisa makanan yang jatuh daripada meja orang kaya. Tetapi dia tetap setia di dalam imannya. Bagi kita yang ada di tempat ini, kita harus perhatikan hal ini. Bahwa kekristenan ini bukan hal yang main-main. Kita akan lihat apa yang Yesus. Sebentar kita akan melihat video. Oke, kita akan melihat video. Kita akan lihat apa yang Yesus lakukan dengan serius untuk menebus dan membebaskan kita daripada kematian. Untuk kita ditarik daripada kegelapan kepada terang kasih Tuhan, kepada keselamatan dan hidup kekal selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Jadi di dalam usia remaja saat ini, seperti yang saya sudah sampaikan, yang terpenting, yang saya ingin katakan kepada kita, 2 yang terakhir yang disampaikan oleh pastor itu adalah akibat daripada 2 yang di atas. Berdoa dan baca firman Tuhan akan membawa kita kepada gereja dan kepada pelayanan. Tidak ada guna kita melayani kalau kita tidak hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sia-sia, tidak bernilai kekal. Yang terpenting kenapa kita melayani itu adalah karena kita mengasihi Tuhan. Kalau motif kita hanya memenuhi karena kekurangan pelayan, kekurangan pekerja, kekurangan pemain musik dalam gereja, kita akan akhirnya hilang. Jadi kita harus hati-hati. Bagi kita yang pemuda-pemudi di sini, kita sudah belajar dari sesi pertama dan sesi kedua tentang perhubungan, beberapa checklist tentang panduan, tentang beberapa prinsip yang kita sudah belajar. Dan apa yang saya ingin tarik kepada kita, khusus untuk pemuda-pemudi, yang ini saya kamu perhatikan. Yang lain-lain itu mungkin kamu boleh backup ataupun boleh kamu stand dengan hal-hal tentang kebenaran firman Tuhan. Tapi hal kekudusan ini adalah sesuatu yang sangat penting di hadapan Tuhan. Karena dengan itulah Tuhan turun ke dalam dunia. Tuhan mau kita kudus supaya kita boleh bersekutu dengan Dia. Kita harus menjaga kesucian
hati kita. Kita harus menjaga kesucian tubuh kita, menjaga kesucian pikiran kita. Karena dari sana Tuhan boleh bekerja dan berkarya dalam hidup kita lebih daripada yang dapat kita bayangkan. Oke, next. Oke, ada kebenaran yang kita belajar daripada firman Tuhan. Selepas kematian ada neraka dan ada surga. Jadi kita harus tidak main-main dalam iman percaya kita. Oke. Ada berapa dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa sehingga mereka dihukum dan keluar daripada Taman Eden? Ada berapa? Dan ada berapa banyak dosa yang kita sudah lakukan yang boleh mengakibatkan kita boleh dihukum oleh Tuhan? Adam dan Hawa cuma melakukan satu kesilapan, melanggar perintah Tuhan. Dia diusir daripada kemuliaan Tuhan. Kalau kita kira ada berapa dosa yang kita lakukan di hadapan Tuhan sehingga ke saat ini? Adakah kamu jamin tidak ada yang pernah berdosa di tempat ini? Saya ingin berpertanyaan seperti ini karena hal ini sesuatu yang sangat serius. Kita boleh enjoy dalam kehidupan remaja kita saat ini, tetapi adakah yang boleh menjamin bahwa kita akan mati selepas 80 tahun, 90 tahun? Kalau kita selidiki di dalam sejarah kehidupan manusia, bayi boleh meninggal, remaja boleh meninggal, orang tua boleh meninggal. Tidak ada jaminan. Setiap daripada kita memegang nomor giliran di tempat ini. Kalau Tuhan katakan panggil 450 Simran, ya secara otomatis saya meninggalkan tubuh jasmani saya dalam dunia dan kembali kepada Tuhan. Dan saya bertanggung jawab atas kehidupan saya selama di dalam dunia di hadapan Tuhan. Dan tidak ada biar gustan, kata yang di Sabah. Tiada giaribas. Kalau kita sudah meninggalkan tubuh kita, tidak mungkin kita boleh kembali dan Tuhan tolong bagi 5 menit lagi itu saya boleh bertobat dan memperbetulkan kelakuan saya. Tidak ada. Kesempatan yang ada saat ini kita tidak boleh sia-siakan dengan melakukan hal-hal yang menurut kedagingan kita. Tapi kesempatan yang ada saat ini yang kita sudah alami dan kita sudah nikmati dalam keselamatan dan jaminan di dalam Tuhan, itu yang harus kita pegang dan itu yang harus kita jalani hari demi hari dalam kehidupan pribadi kita. Next. Oke. Terpisah daripada Allah dan menerima hukuman daripada Allah. Kalau kita berdosa, memang pasti kita akan mendapat hukuman. Berapa dosa yang perlu untuk Tuhan menghukum kita? Hanya satu dosa. Ada berapa banyak dosa yang kita lakukan sepanjang hidup kita? Tidak terkira. Tapi bagaimana kita boleh kembali kepada Tuhan? Hanya melalui Yesus yang sudah mati di atas kayu salib untuk membebaskan kita, menyucikan kita dan menanggung hukuman yang sepatutnya harus kita pikul, yang harus kita tanggung, kematian yang harus kita terima karena dosa kita, itu yang Yesus tanggung di atas kayu salib. Oke. Iblis sentiasa mencari kesempatan untuk menjatuhkan manusia. Sedarlah dan berjaga-jagalah. Ini dia sudah sebutkan tadi. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ada celah sedikit sahaja, dia akan masuk dan dia akan mau menguasai kehidupan kita. Sebab itu ramai daripada orang Kristen yang beragama Kristen masih terikat dengan hal-hal dan dosa-dosa yang berulang-ulang. Bertobat hari ini, besok buat lagi. Bertobat hari ini, besok buat lagi. Kenapa? Karena dia tidak lari. Kita masih berhadapan dengan dosa dan kita merasakan kita mampu untuk melawan, untuk melepasi dosa. Tapi apa yang kita belajar siang tadi, satu prinsip daripada Yusuf, dia tidak melawan, tetapi dia lari daripada godaan. Dia menyatakan bahwa tidak mungkin saya akan berdosa. Perkara seperti yang sejijik ini tidak mungkin saya lakukan di hadapan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Next. Roma 3:23, semua orang sudah berbuat dosa, jauh daripada Allah yang menyelamatkan mereka. Ini saya mengingatkan kita semula bahwa semua manusia berdosa dan perlukan Tuhan. Bagaimana kita boleh berdiri dan berhadapan dengan Tuhan? Hanya satu perkara, sedari bahwa kita berdosa dan kita bertobat di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mau menyucikan dan memulihkan perhubungan kita dengan Dia. Roma 6:23, kematian adalah upah dosa. Dosa yang kita lakukan harus dihukum. Itu adalah keadilan Tuhan, harus dihukum. Tapi kasih karunia Tuhan, Dia sanggup menggantikan kita.
Oke, jadi dinyatakan tapi hidup sejati dan kekal bersama-sama Kristus Yesus Tuhan kita adalah anugerah Tuhan. Keselamatan yang kita pegang saat ini itu bukan berdasarkan kekuatan kita, tapi hanya kasih karunia daripada Tuhan. Jadi jangan persia-siakan keselamatan yang dalam tangan kita. Serius di dalam iman, serius di dalam kehidupan kekristenan kita. Next. Orang yang berdosa pasti akan dihukum. Ini sebagai suatu gambaran. Saya rasa perkara yang lebih dahsyat lagi akan terjadi di sana. Mungkin kita tidak boleh alami atmosfernya, tapi sekurang-kurangnya kita ada sedikit pengertian bahwa orang yang berdosa akan dihakimi dan akhirnya akan menerima dan menanggung setiap perbuatan yang dilakukannya di dalam dunia. Next. Kita ketahui dia akan memang ada suatu penyiksaan. Oke, ini adalah imajinasi manusia. Ini adalah suatu gambaran apa yang dinyatakan di dalam Alkitab. Tapi yang pastinya setiap daripada kita yang berdosa dan tidak bertobat akhirnya akan mendapat penghukuman bersama-sama dengan iblis. Next. Mazmur 95 ayat 7 dan 8e. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Pada hari ini bagi setiap daripada kita mengatakan itu bukan tentang saya Allah, itu pasti berbicara dia suka hati saya berbicara. Tapi sebenarnya saat malam ini jika Roh Kudus berbicara di dalam hati kamu, janganlah keraskan hatimu. Tuhan tidak mau kita terikat. Tuhan mau kita bebas dan merdeka di dalam Dia. Itu sebabnya kita ada pada malam ini. Saya menang di dalam Kristus. Kita mau kita berkemenangan bukan karena kekuatan kita, tapi karena Yesus yang ada dalam pribadi kita, karena Roh Kudus yang sudah menjadi meterai dalam pribadi kita bahwa kita adalah milik Tuhan. Kisah Para Rasul 2, apabila orang ramai mendengar hal itu, mereka sangat gelisah. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, saudara-saudara, apakah yang harus kami lakukan? Petrus menjawab, hendaklah setiap orang di kalangan saudara bertaubat daripada dosa, lalu dibaptis demi nama Yesus, supaya dosa saudara diampunkan, lalu saudara semua akan menerima pemberian Allah, yaitu Roh Allah. Saya percaya setiap daripada kita yang ada di tempat ini yang percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita punya Roh Kudus yang ada dalam pribadi kita, dan Dia yang akan menuntun kita kepada kebenaran. Karena Roh Kudus itu adalah Roh kebenaran yang akan sentiasa menuntun kita dan mengarahkan kita kepada kebenaran Tuhan. Next. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tuhan inginkan pertobatan di dalam kehidupan pribadi kita. Tuhan tahu apa yang terkandung di dalam hati kita. Sekiranya ada dendam, ada kesakitan, ada kemarahan, ada dosa-dosa yang kita sembunyikan, Tuhan tahu dan tidak ada tersembunyi di hadapan Tuhan. Dan Tuhan sedang menantikan tangan yang terbuka, seperti yang Dia tersalib di atas kayu salib. Dia sentiasa terbuka untuk mau memeluk kita, meraih kita. Tapi bagaimana Dia memeluk kita kalau penting dosa itu masih tebal, masih tinggi? Tuhan mau merangkul kita, mau mendekat kepada kita. Dan bagaimana Dia boleh merangkul kita sekiranya kita masih menggenggam, tidak mau melepaskan dosa yang ada dalam kehidupan pribadi kita. Jadi mari kita lihat yang seterusnya. Jika kita meremehkan peringatan Alkitab tentang dosa kita di hadapannya, maka betapapun banyaknya penglihatan tentang dunia orang mati yang kita terima, tidak pernah akan meyakinkan kita secara pribadi bahwa kita berada dalam bahaya jika kita tidak bertobat. Walaupun ramai orang bangkit daripada kematian, ada surga itu nyata, neraka itu nyata, tapi kalau kita mengeraskan hati kita, kita tidak mungkin akan dapat meraih anugerah keselamatan daripada Tuhan. Oke, next. Jadi ini adalah sedikit zoom yang kita dapat lihat bahwa kita tidak ada identity bila kita di neraka. Kita akan menderita selamanya bersama dengan iblis.
keterpisaan dengan Tuhan. Kita masih bersyukur walaupun kita menjauh daripada Tuhan, tetapi semasa kita masih berdosa, Tuhan sudah mati bagi kita. Sentiasa ada terbuka. Kasih karunia Tuhan masih ada kepada orang-orang yang masih berdosa. Tuhan masih menantikan kita, menantikan orang-orang yang belum percaya kepada Yesus. Oke, sedang menantikan. Tetapi satu perkara yang harus kita sadari, bahwa kalau kesempatan itu Tuhan sudah tarik, kita akan mengalami dan menanggung hukuman atas apa yang kita lakukan dalam dunia ini yang tidak benar dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Next. 1 Petrus 2 ayat 24. Kristus sendiri memikul dosa kita pada tubuhnya di kayu salib, supaya kita bebas daripada kuasa dosa, lalu hidup menurut kehendak Allah. Luka-luka Kristuslah yang menyembuhkan kamu, karena Tuhan sangat mengasihi kita secara pribadi. Setiap daripada kita yang ada di tempat ini berharga di mata Tuhan. Next. Hanya melalui Yesus orang diselamatkan, karena di seluruh dunia tidak ada orang lain yang mendapat kekuasaan daripada Allah untuk menyelamatkan kita. Hanya melalui Yesus. Oke, tidak ada nama lain, tidak ada shortcut lain. Oke, tidak ada buku-buku lain, tidak ada nama lain. Hanya melalui Yesus Kristus yang sudah mati untuk dosa kita, yang diberi kuasa untuk menyelamatkan, memerdekakan, dan melepaskan kita daripada belenggu dosa dan daripada ikatan iblis. Next. Yesaya 53 ayat 4 hingga 5. Padahal penderitaan kita lah yang ditanggungnya, penyakit kita lah yang dideritainya. Selama ini kita menyangka bahwa penderitaannya itu hukuman Allah baginya, tapi dia dilukai karena dosa siapa? Karena dosa kita. Dia disiksa karena perbuatan jahat siapa? Perbuatan jahat kita. Kita diselamatkan karena hukuman yang ditanggungnya, kita disembuhkan karena luka-lukanya. Betapa besar kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Jika kamu belum menyadari, sebentar tadi dan sebentar nanti kita akan dapat melihat video, dan biar itu membuka pikiran kamu bahwa Yesus mati dengan serius, sanggup disiksa dengan serius, hanya karena dia mau membebaskan kita dengan serius di dalam dosa. Next. Apapun permasalahan, hinaan, cemoohan orang, pergumulan, dosa yang kita alami, ingat bahwa kita anak Tuhan. Harus selalu kuat, penuh kasih, karena kita telah mempunyai identity di dalam Kristus. Ada beberapa yang saya siapkan identity kita. Ada banyak identity, tapi mari kita lihat beberapa perkara yang saya sudah siapkan. Yohanes 1 ayat 12, kita adalah anak-anak Allah. Yohanes 15 ayat 15, kita adalah sahabat Kristus. 1 Korintus 6 ayat 19, kita adalah bait Allah. 2 Korintus 5 ayat 17, kita adalah ciptaan baru. Filipi 3 ayat ke-20, kita adalah warga surga. Jadi mari kita persiapkan hati kita untuk melihat video ini. Selepas kita melihat video ini, okay, saya ingin mendoakan setiap daripada kita yang ada di tempat ini, yang mau didoakan, yang mau buat komitmen baru, yang mau berjalan di dalam suatu kepercayaan yang sungguh-sungguh serius di dalam imannya kepada Tuhan. Okay, dan kamu persiapkan hati kamu. Jangan pergi karena ramai orang yang pergi ataupun teman-teman kamu pergi. Pergi karena Roh Kudus yang menyentuh kamu. Kamu datang ke depan ini bukan karena saya mendoakan dan saya berkuasa. Saya hanya menjadi saluran Tuhan untuk mendoakan kita, dan saya percaya bahwa Roh Kudus yang menjamahkan. Biarkan Roh Kudus berbicara dan berkarya di hadapan kamu. Ini ada sedikit ganas dia punya video. Ya, diharap kalau kamu tidak tahan tengok tidak apa, oke, kamu tengok tempat lain dan sebagainya, tengok part-part yang rasa kamu boleh melihat. Tapi ini adalah sedikit daripada gambaran bagaimana Yesus sanggup melalui segala penghukuman untuk kita menjadi merdeka di dalam Tuhan. Oke, jadi mari kita sama-sama melihat. Kalau boleh off lampu. Lepas itu saya mau minta bantuan daripada pemuzik. Oke, ada di untuk membantu di dalam. Oke, kita akan menaikkan lagu sejauh timur dari barat. Oke.
kita akan bersihkan suasana di tempat ini. Kita tidak mau kita masih balik dengan perasaan bergumul, dengan dosa-dosa yang masih mengikat kita, dengan segala beban yang ada dalam hati. Tapi kita mau pada malam ini kita benar-benar merdeka, dan kita benar-benar merasakan bahwa saya menang di dalam Yesus, dalam Kristus. Oke,